Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Niat dalam wudhu, ya, apakah merupakan syarat sahnya wudhu atau tidak? Ya, ini masalah yang akan kita angkat dalam poin pertama. Ya. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika niat ya, merupakan syarat sahnya wudhu, maka orang yang berwudhu dan dia tidak menghadirkan niat, maka wudhunya tidak sah. Ya. Tetapi jika memang niat dalam wudhu bukan syarat sahnya wudhu, maka ketika seseorang wudhu tanpa niat, wudhunya tetap sah. Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama, niat adalah syarat sahnya wudhu. Ini adalah merupakan pendapat mayoritas ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abi Thawr, dan Dawud Al-Zahiri. Ya, ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa niat merupakan syarat sahnya wudhu. Dalilnya, ya, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya perbuatan tergantung niat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mereka ulama yang mengatakan bahwa wudhu termasuk syarat sahnya, niat termasuk syarat sahnya wudhu. Mereka menganggap bahwasanya wudhu adalah merupakan ibadah mahdhoh. Ya. Apa maksud ibadah mahdhoh? Ibadah mahdhoh adalah yaitu bertujuan semata-mata melakukan ibadah itu sendiri. Ya. Seperti halnya sholat. Ya. Ketika orang diperintahkan sholat, ya, tidak perlu banyak bertanya mengapa harus sholat. Kita laksanakan saja karena sholat adalah merupakan ibadah mahdhoh yang dimana seseorang melaksanakan sholat semata-mata niatnya ingin sholat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibadah mahdhoh. Juga mengapa ulama ini mengatakan bahwasanya wudhu adalah merupakan ibadah mahdhoh, murni ibadah mahdhoh, karena di dalam nas-nas, ya, di dalam hadis bahwa setiap orang yang wudhu dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah maklum bahwa orang yang ibadah tidak dihadirkan niat, maka dia tidak bisa mendapatkan pahala. Jadi kalau kita ingin ibadah harus dihadirkan niat, ya, sehingga wudhu ini adalah bagian ibadah, maka wajib menghadirkan niat ketika hendak wudhu. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan wudhu adalah ibadah karena ia tidak diketahui kecuali dari pembuat syariat, dan semua perbuatan yang tidak diketahui kecuali dari pembuat syariat maka itu adalah ibadah, sebagaimana sholat, puasa, dan karena itu berkonsekuensi pahala. Jadi orang yang wudhu dapat pahala, sehingga wudhu itu adalah ibadah mahdhoh, sebagaimana sholat dan puasa dapat pahala. Bahkan dalam hadis sahih, orang yang wudhu akan dihapus dosa-dosanya dan akan diangkat derajatnya, menunjukkan bahwasanya wudhu adalah murni, adalah ibadah. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, "Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu. Ya, faghsilu wujuhakum. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab, li'anna ma'nahu faghsilu wujuhakum lis-sholati wa hadza ma'na niyah. Kata Imam Nawawi, firman Allah faghsilu wujuhakum artinya adalah faghsilu wujuhakum lis-shalah, ya. Basuhlah muka kalian apabila hendak salat. Wa hadza makna niyah, dan inilah hakikat niat. Jadi ayat tersebut menceritakan dan menjelaskan tentang perintah Allah untuk salat sekaligus harus menghadirkan niat, sehingga niat merupakan syarat sahnya di dalam wudu. Ini pendapat pertama, yaitu pendapat mayoritas ulama. Adapun pendapat kedua mengatakan bahwa niat bukan syarat sahnya wudhu. Ya, kalau niat bukan syarat sahnya wudhu, berarti orang yang wudhu tanpa niat sah. Ini adalah merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan Hasan bin Shalih.
Pertanyaannya, dengan dalil apa mereka mengatakan bahwasanya niat bukan syarat sahnya wudu? Dalil mereka yang pertama, mereka menganggap bahwa wudu bukanlah ibadah mahdhoh, ya. Kalau yang mengatakan niat merupakan syarat sahnya wudu, karena mengatakan bahwasanya wudu adalah ibadah mahdhoh seperti sholat dan puasa. Kalau pendapat yang mengatakan niat bukan syarat sahnya wudu, menganggap bahwasanya wudu bukan ibadah mahdhoh, bukan ibadah yang semata-mata bermaksud untuk ibadah itu sendiri sebagaimana sholat, melainkan merupakan ibadah maqulatul makna. Ini memang bahasa dalam fikih perbandingan madhab, kita sering mendapati bahasa ini. Jadi wudu adalah merupakan ibadah maqulatul makna, bukan mahdhoh. Maksudnya ibadah yang dapat dijangkau akal maksud pensyariatannya, ya, pensyariatannya seperti menghilangkan najis yang tidak perlu membutuhkan niat. Misalnya karpet, ya, dikencingin orang, ya, di orang dewasa misal, pasti karpet ini najis, ya. Lalu kita tanya, mengapa kita harus menghilangkan najis yang di karpet? Maka secara akal sudah kita ketahui, karena ada najisnya, ya, karena biar bersih, ya, betul tidak? Itu namanya ibadah maqulatul makna, yang bisa dicerna dengan logika dan bisa dicerna maksud pensyariatannya. Berbeda dengan sholat sama puasa. Nggak perlu bertanya misalnya, kenapa Allah perintahkan puasa dan sholat? Nggak usah bertanya. Ya karena memang begitulah Allah memerintahkan sholat dan puasa. Berbeda dengan ketika kita membersihkan najis. Jadi nggak perlu menghadirkan niat. Jadi kalau kita mau membersihkan kotoran, misalnya kotoran manusia di lantai atau di karpet, nggak perlu niat. Misalnya saya niat membersihkan kotoran, nggak perlu, ya. Karena dia bukan ibadah mahdhoh, ya, tapi ibadah maqulatul makna yang pensyariatannya bisa dicerna dengan akal, sehingga mengatakan bahwasanya wudu itu disamakan dengan menghilangkan najis. Jadi nggak perlu nggak mewajibkan niat dalam wudu. Itu pendapat ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah. Kemudian juga dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Juga banyak sekali hadis-hadis Rasulullah kalau kita cek yang menjelaskan tentang wudu dan mandi, dan di sana sama sekali tidak ada perintah untuk menghadirkan niat. Misalnya dalam hadis, innama yakfika an tahthi ala ra'sika thalatha hathayatin thumma tufidina alaikil ma'a fatadhurina. Ya, hadis Ummu Salamah. Cukuplah bagimu menuangkan air ke kepalamu 3 kali cidukan, kemudian basuhilah tubuhnya dengan air, maka engkau telah bersuci. Hadis riwayat Muslim. Nggak disebut ini niat, nggak ada perintah niat, nggak perlu didahului niat. Ini dalil ulama yang mengatakan bahwasanya wudu itu tidak wajib harus menghadirkan niat, ya. Dan kita juga dapati bahwa kalau seandainya niat itu adalah merupakan sesuatu yang sangat diwajibkan, bahkan menjadi syarat sahnya wudu, sebagaimana pendapat yang kedua, maka akan disebutkan di dalam ayat dan hadis tersebut, ya. Wallahu alam. Ini dua pendapat tentang apakah niat merupakan syarat sahnya wudu atau tidak, ya. Tapi yang paling masyhur Ustaz, insya Allah niat, ya, kita menghadirkan niat, ya, seperti itu sebagaimana pendapat mayoritas ulama.